Halo semuanya, perkenalkan aku Agil. Di video ini, aku akan membahas 10 ide bisnis online yang paling menguntungkan. Apakah kamu ingin mulai berbisnis tapi bingung mau usaha apa? Tenang, ada banyak banget ide bisnis online bagi kamu yang masih pemula. Hanya dengan internet dan platform jualan online, kamu bisa memulai bisnis online dengan mudah. Dengan bisnis online, jam kerja juga lebih fleksibel dan kamu bisa bekerja secara online dari rumah tanpa harus membuat toko fisik. Penasaran ide bisnis online apa saja yang menguntungkan yang bisa kamu coba? Yuk langsung disimak aja videonya. Pertama, pemasaran afiliasi. Pemasaran afiliasi atau yang disebut juga sebagai affiliate marketing dilakukan dengan menawarkan produk atau layanan mitra. Dan kamu akan menerima komisi jika berhasil menjualnya. Cara ini menjadi salah satu ide bisnis online yang menguntungkan karena bisa dilakukan dari mana saja. Selain itu, banyak content creator memanfaatkan pengaruh mereka yang cukup besar untuk mencari uang dengan berbisnis afiliasi. Content creator atau influencer juga bisa menggunakan metode dari mulut ke mulut yang merupakan salah satu strategi pemasaran yang paling efektif. Kedua, membuat dan mendapatkan uang dari blog. Ide bisnis online yang satu ini cukup populer untuk dilakukan saat ini. Beberapa blogger bisa menghasilkan hingga jutaan rupiah dari blog yang dikelolanya. Untuk mendapatkan uang dari blog, kamu harus selalu konsisten dalam mengelola blog yang kamu miliki. Selain sering memposting konten, kamu juga perlu berinteraksi dengan audiens dan selalu up to date dengan hal-hal yang sedang tren sesuai niche atau topik blog kamu. Ketiga, menjadi content creator di Patreon. Jika kamu punya skill atau keterampilan di dunia seni, cobalah menjadi content creator di Patreon. Platform penggalangan dana ini memiliki banyak anggota yang membutuhkan dukungan dana dari para audiens yang menyukai karya mereka. Nantinya, kamu bisa membuat beberapa pilihan berlangganan atau subscription karya dengan jumlah biaya yang berbeda-beda. Jika audiens kamu sudah membayar, berikanlah konten yang eksklusif atau khusus, seperti proses behind the scene hingga kursus online. Keempat, memulai usaha dropship. Ide bisnis online berikutnya adalah bisnis dropship. Berbeda dari toko online pada umumnya yang harus berurusan dengan penggandaan dan pengelolaan barang, bisnis dropship hanya membutuhkan situs e-commerce. Nantinya, kamu akan bekerja sama dengan pemasok barang yang akan kamu jual. Barang-barang ini bisa diganti labelnya dengan brand sendiri. Pastinya sudah melalui kesepakatan bersama ya. Nah, pada saat pelanggan membeli barangnya, kamu meminta pemilik toko untuk mengirimkan barang pesanan tersebut. Kelima, menjadi YouTuber. Siapa yang tidak tahu YouTube? Sebagai platform yang paling banyak ditonton, YouTube tentu bisa menjadi wadah untuk mencari uang sebanyak-banyaknya. Dengan jumlah pengguna lebih dari 2 miliar orang, ada banyak banget niche bisnis yang bisa ditelusuri lebih jauh. Bahkan bisa dibilang pilihannya hampir tidak terbatas. Misalnya, membuat vlog, konten bermain game, konten tentang kuliner, hingga cover lagu. Keenam, membuat podcast. Tahu nggak, kalau podcast semakin hari semakin bersinar? Yap, banyak orang yang memutuskan untuk menjadi podcaster, karena bisnis ini cukup menjanjikan. Peluang dengan membuat podcast bisa dilihat oleh perusahaan dan pebisnis yang ingin mengiklankan produk mereka menggunakan jasa podcaster. Membuat podcast juga harus memperhitungkan niche atau topik yang digunakan. Kalau kamu memilih tema yang umum, pastikan konten yang disajikan memiliki ciri khas agar bisa bersaing dengan podcaster lainnya. Ketujuh, membuka kursus online. Dengan adanya internet, semua orang bisa mempelajari apapun. Sebagai contoh, jika kamu ingin tahu bagaimana cara membuat website, tinggal ketik kata kunci di Google, dan search engine ini akan menampilkan hasil pencarian yang relevan. Bahkan untuk info dan tips yang umum seperti cara memasak atau menggambar juga tersedia di internet. Nah, kamu juga bisa memanfaatkan ide bisnis online ini dengan membuat kursus berbayar atau membuat website e-learning. Topik yang bisa kamu pilih juga sangat beragam, tapi pastikan sesuai dengan keahlian yang kamu kuasai ya. Kedelapan, mengembangkan web atau web development. Jasa web developer saat ini menjadi salah satu ide bisnis online yang paling menguntungkan. Hal ini tidak lepas dari meningkatnya pengguna internet di seluruh dunia yang mengharuskan perusahaan dan wirausahawan untuk membangun reputasi dalam bisnis online. Dibanding pilihan lainnya, profesi menjadi web developer bisa dibilang lebih sulit. Kamu harus menguasai berbagai bahasa pemrograman, mulai dari HTML,
CSS, hingga JavaScript. Bahkan, kamu harus tahu cara mengelola website dan menerapkan strategi SEO. Kesembilan, mengembangkan aplikasi atau app development. Sampai saat ini, aplikasi masih menjadi teknologi yang paling banyak digunakan. Sudah tidak heran lagi kalau pengembangannya terus dilakukan dan sering dipandang sebagai salah satu sumber mata pencarian terbaik, entah itu utama atau sampingan. Terakhir, membuka jasa desain grafis. Apakah kamu punya bakat di bidang seni dan desain? Coba melamar sebagai graphic design freelance. Hingga saat ini, masih banyak perusahaan yang membutuhkan jasa desain grafis yang bisa membuat dan merancang visual branding. Bidang pekerjaan yang akan dikerjakan adalah seperti membuat logo, typography, dan infografis. Ide bisnis online kreatif ini cocok banget untuk siapapun karena tidak mengharuskan adanya gelar pendidikan. Nah, itu tadi 10 ide bisnis online paling menguntungkan yang bisa kamu coba. Semoga video ini bermanfaat. Dan jika ada pertanyaan, langsung aja tulis di kolom komentar di bawah ini ya. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya juga ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!